Assalamualaikum, hai semuanya, kenalin aku Hebah. Ini adalah video pertama aku dan aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku berjerawat atau my acne story. Ini adalah jerawat terparah aku karena penggunaan krim yang mengandung merkuri atau biasanya itu disebut krim abal-abal ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton! Nah, awal mula cerita ini pada saat aku SMP kelas 3 atau umur 13 atau 14. Pada saat itu, aku adalah orang yang pendiam banget dan jarang ada temen yang mau temenan sama aku. Dalam satu kelas, aku cuma punya 5 temen dan itu cewek semua. Selain pendiam, aku juga dulu kan item, mukanya tuh kusem banget karena dulu kan nggak pernah pakai facial wash, nggak tahu skincare lah ya. Saat aku SMP itu, teman-teman cewek aku emang orangnya lumayan putih-putih dan aku kayak item sendiri gitu, dan mereka juga sering ngatain aku tapi dengan bahasa yang aku nggak paham. Karena aku nggak paham, aku diem aja karena emang aku juga orangnya pendiam, jadi aku ya udahlah biar aja gitu kan. Nah, terus temen aku yang di rumah, kayak tetangga gitu lah ya, itu kan ya kulitnya sama aja kayak aku gitu, kok mukanya putihan. Aku penasaran tapi aku nggak nanya gitu. Terus kami kan ke pasar bareng, ternyata dia ke Acil yang jual kosmetik itu dan dia beli yang namanya SP. Nah, aku penasaran kan, SP itu buat apa ya, terus aku juga beli. Nah, pas aku pakai nyobain kan, harganya tuh cuma 15.000 dan dia warna hijau, kecil banget segini lah ya, dan dalamnya tuh teksturnya kental banget kayak mirip HN gitu, kental terus kayak mengkilat, lengket banget, bener-bener gak nyaman banget di muka. Tapi karena aku penasaran, aku pakai 1 kali sehari tapi sebelum tidur. Terus besok harinya pas pagi aku kaget banget, wajah aku itu kayak ngelupas gitu, nggak tahu kenapa, tapi tetap aku lanjutin karena aku bener-bener penasaran sama hasilnya. Nah, pemakaian ketiga, wajah aku udah bersih, pokoknya bersih banget, kayak flek-flek hitam tuh udah nggak ada lagi, kayak bintik-bintik hitam tuh udah hilang, bener-bener kaget. Nah, terus aku pakai terus kan, kira-kira 10 hari, nggak tahu kenapa wajah aku nih jadi kayak menghitam lagi gitu, malah lebih kusam dari sebelum pakai krim itu. Tapi aku tuh bener-bener penasaran banget, aku pakai terus. Ntar kalau habis aku beli lagi. Nah, saat aku masuk SMA, aku masih pakai. Ntar kalau habis krimnya 1 pot itu habis kan, dia menghitam lagi. Pakai lagi, ntar putih lagi, hitam lagi gitu. Kayak gitu terus, tapi aku terus pakai. Nah, pas udah kelas 2 SMA, aku nyoba berhenti karena capek pakai krim, tapi kok malah tambah hitam. Putihnya tuh cuma bisa dihitung hari aja gitu loh. Nah, pas udah berhenti, udah nggak pakai lagi sama sekali, udah nggak pakai, selang beberapa minggu aku timbul jerawat di area dahi. Tapi ini jerawat batu, sakit banget kan jerawat batu, padahal aku sebelumnya nggak pernah punya jerawat, apalagi jerawat batu, dan itu bener-bener sakit banget. Nah, habis itu aku langsung cari sabun muka. Waktu itu aku pakai Clean and Clear yang gambarnya apel itu. Sebenarnya nggak ngaruh apa-apa ya, cuma ngebersihin muka aja. Sampai kelas 3 SMA jerawat aku tuh terus tumbuh, dan itu semua jerawat batu. Sampai kelas 3 sampai lulus pun tahun 2017, aku udah nggak berani lagi pakai yang kayak gitu. Aku cuma pakai facial wash dari Clean and Clear, dan kalau kemana-mana aku selalu pakai pupur bayi. Jerawatku berlanjut sampai tahun 2018, aku mulai kerja di perusahaan kan, dan muka aku masih kusam. Jerawat itu kadang muncul, ntar hilang sendiri, kadang muncul, ntar hilang sendiri gitu. Mungkin itu adalah efek penggunaan krim berbahaya itu. Sampai akhir tahun 2018, aku ditunjukin sama teman IG yang punya Allsoap, kayak krim racikan gitu, tapi dia itu kayak ada facial wash, toner, krim malam, krim siang kayak gitu kan. Dan yang bikin aku yakin itu ownernya juga pakai, dan ownernya juga bener putih banget, mulus banget, glowing gitu. Aku beli 1 paket, harganya 200.000, dapat 4 toner, facial wash, krim malam sama krim siang. Pas paketnya udah datang, aku pakai kan. Nah, selama seminggu muka aku itu timbul
kayak ngelupas kayak gitu. Nah aku bingung kenapa kok ngelupas, katanya kan baik-baik aja gitu, udah dipilihin kan yang mana yang sesuai sama jenis kulit kita. Terus aku chat ownernya kan, kenapa kok kulit aku tuh kayak ngelupas gitu Kak. Terus aku foto. Habis itu kata ownernya itu nggak apa-apa, itu aman aja, itu cuma kebanyakan pakai yang krim malamnya. Oh kata aku berarti kan aman aja gitu. Aku lanjutin pakai krimnya. Nah abis ngelupas kulit aku itu bersih, tapi kalau kena panas kayak merah-merah gitu, nggak tahu kenapa. Kan aku lanjutin terus kan pemakaiannya. Habis itu dalam jangka waktu kira-kira 10 harian itu udah maksimal banget putihnya, kayak kusam udah nggak ada, komedo pun udah hilang, pori-pori nget. Nah dia kan krim racikan pakai pot gitu kan, karena dia ukurannya kecil banget, jadi belum 1 bulan krim aku tuh udah habis. Kira-kira 4 hari muka aku tuh udah kembali kusam lagi, nggak seperti awal make gitu. Nah pas udah ada uangnya aku baru beli lagi paket kedua. Nah paket kedua ini balik lagi putih kan, kayak terus pas 4 kali pembelian aku tuh baru aja mikir kenapa ya kok kayaknya 200.000 tuh kemahalan gitu. Sedangkan kalau aku pikir-pikir ya, aku beli skincare yang harganya satu, misalkan toner ya, toner satunya 200.000, tapi aku bisa ngabisin 6 bulan 7 bulan itu baru habis gitu. Tapi itu 200.000 1 bulan pasti habis, bahkan kurang dari 1 bulan itu udah habis. Nah pas aku udah mikir kayak gitu, aku tuh coba berhenti pelan-pelan gitu, berhenti mau ganti aja ke skincare yang alami-alami aja supaya nggak balik lagi nanti putih balik lagi kayak gitu. Abis itu tiba-tiba langsung nongol jerawat lagi gitu, kusam lagi, malah tambah parah dari yang sebelumnya. Kalau aku tuh sebelumnya kan kusamnya itu ada komedo tapi yang nggak separah ini. Pas berhenti komedo itu kayak muncul gitu ke permukaan, semuanya tuh di sini putih-putih, terus di tengah sini hitam, dan perlahan jerawat aku tuh muncul semuanya, muncul di pipi sini, di dahi, dan semuanya adalah jerawat batu. Terus aku tuh bingung kenapa kok kayak keulang lagi, ini tuh kayak dulu gitu, jerawat batu ini muncul lagi gitu. Munculnya nggak 1-2 tapi hampir seluruh muka, dan itu bernanah, mukanya merah, dan pakai skincare apapun kayak nggak ada ngaruh apa-apa gitu. Paling kerasa itu pas cuci muka itu sakit banget, sama pas sujud lagi sholat itu bener-bener sakit banget, nggak tahu lagi nih harus kayak gimana gitu. Waktu itu sekitar bulan Juni atau bulan Juli aku udah mulai berjerawat tahun 2019, sampai teman-teman aku di kerjaan itu pada nanyain kok mukanya tambah jerawatan sih, kemarin kan udah bersih, udah cantik katanya gitu kan, terus kok sekarang malah jadi jerawatan gitu. Jerawatnya parah lagi, nggak kayak yang dulu gitu. Dulu pertama masuk kan nggak separah itu kan. Banyak banget yang nanya kayak gitu, otomatis kan hati tuh kayak ya Allah, orang tuh aku tuh butuh semangat, bukan kayak pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh buat hati aku tuh kayak down banget, terus kayak stres gitu kan, kepikiran ya, jadi timbul lagi jerawat ya. Akhirnya pokoknya seluruh muka ini udah penuh sama jerawat, sampai jerawat nggak tahu lagi mau memunculkan diri di mana. Nah sampai saat itu aku punya pacar kan, kataku nggak malu apa ya, kan orang nanya kayak gitu tapi dia tuh kayak biasa aja gitu, lihat muka aku tuh biasa aja, mau cantik mau aku jerawat tuh biasa aja gitu kan. Terus dia jawab ya udahlah, nggak usah didengerin kata mereka itu kayak gimana, mau apa ngomong apa tentang kamu tuh nggak usah didengerin katanya. Nah pada saat itu aku semangat lagi kan gitu, mikir lagi gimana sih caranya ngobatin ini gitu, aku harus pakai apa. Aku udah pakai produk yang katanya nyembuhin jerawat, inilah itu, masker katanya buat mendetoks supaya jerawatnya hilang, tapi ya tetap aja muncul gitu, tetap aja nggak ada yang ngefek gitu, malah tambah parah. Nah terus aku tuh cari-cari kan di YouTube gitu, gimana sih cara nyembuhin jerawat. Habis itu nemu di kolom komentar itu, malah di kolom komentar ya, aku nemunya tuh nggak di videonya tapi di kolom komentarnya itu dia pakai Sari Ayu itu yang daun pegagan atau yang mengandung Centella asiatica. Nah aku bener-bener baru tahu Centella asiatica itu biasanya tanaman yang tumbuh di belakang rumah aku, dan dulu kan aku ya nggak tahu itu tuh buat segala macam obat gitu kan, kayak obat jerawat juga dia bisa nyembuhin gitu kan. Nah itu dia satu paket aku beli 140, ada lotion, ada
kayak botol kecil gitu. Pokoknya dia dapat bedak jerawat juga dari Sari Ayu. Kayaknya dapat 5 produk gitu sama masker jerawatnya juga. Tapi kalau masker jerawatnya itu aku kurang suka karena dia panas banget. Tapi aku suka sama lotionnya. Dia mengandung belerang sama Centella asiatica. Pas aku lihat di YouTube channelnya Kak Afi Asegaf itu Centella asiatica itu emang bener-bener bisa nyembuhin jerawat. Pas aku pakai satu rangkaian dari Sari Ayu yang daun pegagan itu, emang ada efeknya. Dia kayak jerawat, mungkin dia kayak keras banget ya di jerawat, dia langsung kering keesokan harinya pas dipakai malam kan, sebelum tidur aku pakai. Nah paginya itu dia kering tapi keringnya itu bikin muka kering juga, ketarik gitu, jadi kayak ngelupas. Dan kalau dibedakin dia nggak nempel gitu. Terus karena ngelupas kan dia nggak bisa kayak lepas sendiri gitu, dia harus dikretekin gitu satu-satu. Tapi lama-lama dia bersih gitu, kayak jerawatnya tuh kering. Nah terus aku pakai terus kan sampai habis. Jerawat aku itu kan muncul terus, jadi pokoknya nggak pernah nggak aku pakai, selalu aku pakai tiap malam sebelum tidur. Aku selalu pakai maskernya, lotionnya, pokoknya semuanya aku pakai. Nah pas udah yang di pipi ini hilang kan, udah kayak berangsur-angsur hilang gitu jerawatnya. Udah ya kalau misalkan dia kan tiap hari tumbuh gitu kan, terus dia nggak tumbuh lagi, tinggal yang di jerawat batu, sakit-sakitnya gitu. Nah terus aku ngajakin temen aku ke klinik mau facial, kata aku kan, sama kali aja bisa nyembuhin jerawat. Nah kedua kalinya aku ke klinik, dan kan beda-beda ya klinik yang aku datengin. Yang satu itu bukan klinik tapi cuma salon buat facial aja. Nah yang satu ini kayak udah terkenal gitu, pastinya udah banyak dan ramai banget, kayak pada-padanya mau ke situ gitu kan. Terus aku sambil cerita-cerita gitu sama kakaknya. Terus mbaknya tuh nanya, kok jerawatnya bisa sampai kayak gini sih? Ya aku jawab, aku juga bingung kenapa sampai kayak gini gitu kan. Nah setelah aku pulang dari klinik, muka aku tuh kan merah, pokoknya merah banget kayak udang rebus gitu ya, merah. Terus habis itu apalagi yang di daerah jerawat sama daerah peruntusan, dia kan dipin semuanya kan sama komedo, itu semuanya merah banget. Terus perih, aku cuci muka aja kayak mau nangis gitu. Ya Allah, kapan sih ini berakhir? Kalau lihat cewek-cewek yang mukanya udah bersih dari sononya, itu kayak insecure. Nah setelah beberapa hari, karena jerawat aku itu dipencet kayak gitu, jadinya tuh lecet, kayak iya emang kayak borok gitu, kayak apa ya, kayak luka lah ya, kayak luka tapi yang kering, luka yang kering. Terus aku nggak berani megang, dan kalau cuci muka pun aku pelan-pelan banget karena sakit kan, masih efeknya tuh kayak masih perih-perih kayak gitu. Sampai hari keempat pas aku ngaca di cermin gitu, terus nggak sengaja aku pegang, ternyata dia jatuh, yang item-item, dia kan jadi item kan, bekas dipencet itu kan item, jatuh. Ternyata dia kayak jadi kayak apa ya, kayak koreng gitu, kayak koreng tapi di koreng yang udah kering, udah sembuh, terus diklentek gitu, dia jatuh. Nah kayak gitu. Nah aku seneng banget, ternyata nggak ada bekas sama sekali. Bekas kan biasanya kalau jerawat kita diemin aja gitu, nggak diobatin, meskipun diobatin juga pasti meninggalkan bekas hitam gitu kan. Nah habis treatment itu aku tuh pengen kesana lagi, tapi karena jauh aku kayak mikir-mikir ntar aja dulu gitu kan, ntar ditunda-tunda gitu. Tapi pas saat itu emang jerawat aku udah nggak sebanyak yang sebelum treatment gitu kan. Nah itu muka aku udah mulai bersih kan, kayak bersih, maksudnya bersih dari jerawat ya, bukan bersih yang mukanya cerahan gitu, enggak. Nah habis itu udah berkurang gitu jerawatnya, nggak ada tumbuh lagi, yang dipencet itu nggak ada tumbuh lagi, yang di pipi udah berkurang cuma 1-2 aja, dan itu pun nggak terlalu sakit gitu. Nah aku ke klinik itu kan akhir tahun 2019 kan, memasuki tahun 2020 itu aku udah mulai cari-cari browsing gitu tentang kayak kandungan-kandungan yang bagus buat tipe kulit berjerawat, berminyak gitu kan. Terus aku udah mulai mengerti skincare apa yang harus aku beli dengan kandungan yang ada di dalamnya gitu kan. Aku udah mulai nyari-nyari produk lagi buat memperbaiki tekstur wajah aku. Kan ada bopeng ya, ada bekas jerawat, pasti ada. Ya masih kusam pastilah ya. Habis itu aku mulai pakai produk yang alami, misalkan yang kandungannya tuh emang bener-bener bekerja di kulit aku, yang bukan mengandung merkuri, bukan mengandung hidroquinone, kayak zat-zat yang bahaya-bahaya gitu, aku nggak mau. Terus kayak krim-krim yang apa ya, nggak ada
administrasinya gitu, aku udah nggak mau ngelirik lagi. Nah, jadi buat kalian yang punya masalah jerawat, mungkin itu karena alergi atau karena bekas pakai produk yang kayak aku tadi, kalian jangan nyerah. Alhamdulillah banget, aku udah sembuh dari jerawat aku, dari breakout aku karena krim abal-abal. Nah, sekarang jerawat ada, tapi kalau mau halangan atau haid aja baru timbul. Alhamdulillah banget. Nah, buat kalian yang acne fighter atau berjuang jerawat, yang masih punya jerawat kayak aku, kalian jangan menyerah, jangan putus asa, jangan stop sampai sini ngobatinnya. Ayo kita bangkit lagi, kita sembuh dari jerawat, kita tunjukin sama orang yang suka ngejekin kita pas lagi jerawatan kalau kita juga bisa bersih, bisa glowing juga, dan bisa sama seperti mereka. Buat aku ini adalah pengalaman aku yang berharga banget karena aku nggak mau lagi jatuh ke lubang yang sama. Nah, buat kalian yang punya pengalaman kayak aku, jangan lupa komentar di bawah cerita-cerita kalian, gimana cara kalian buat nyembuhin jerawat. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku tambah semangat bikin videonya. See you di next video. Bye-bye.